Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karna PH, NPM 2578 Oke, pada video inson kali ini saya akan mempraktekkan lab 4.7.2, yaitu connect the physical layer PKA. Oke, di sini kita apa di lab ini kita adalah memahami karakteristik perangkat keras jaringan, cara menambah modul fisik, serta memilih media kabel yang tepat sesuai standar teknis. Oke, langsung aja kita masuk. Kita masuk ke step pertama. Identification the management port Cisco router. Click the router to physical tape device. Kita masuk ke router S ini. Kita zoom in. Kita zoom in. Nah, eh, oke, di bagian. Nah, jadi eh, kita inspeksi router Cisco dulu di sini. Secara fisik router ini dilengkapi dengan port, manajemen konsul, dan aux untuk keperluan konfigurasi ini. Ini untuk port untuk melakukan konfigurasi. Lanjutnya kita buka CLI, lalu kita enter aja. Lalu kita cek interface-nya nih. Kita cek show IP interface. Show IP interface brief. Oke. Nah, di sini kalau kita cek show IP interface, bentar. Oke, di sini punya 4 antarmuka fisik. Yang pertama itu ada gigabyte, gigabyte internet nih. Ini untuk eh, LAN, dan juga ini LAN dan juga serial untuk WAN. Serial gigabyte internet itu gigabyte internet itu untuk LAN, dan serial ini untuk WAN. Gigabyte untuk LAN, serial ini untuk WAN. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita mengecek mengecek default bandwidthnya, karena di sini kita mengecek default band nih, kita mengecek what is default bandwidth device. Kita kalian aja ininya. Oke, kita paste. Nah, di sini kita coba satu lagi aja interface real. Kita copy, kita paste, kita enter. Nah, di bagian interface gigabyte sini itu dia eh, bandwidth bawaan untuk interface gigabyte ethernet itu adalah 1 juta kilobyte, atau 1 giga lah, 1 gigabyte. Nah, sedangkan untuk antar muka eh, serial ini adalah 1544 kilobyte. Nah, di router ini juga terdapat satu slot ekspansi yang masih kosong di sebelah kanan. Oh ya, kita cek dulu di sebelah kanan nih. Masih ada satu yang kosong di sebelah kanan. Nah, pada switch 2 eh jika kita cek tab ini, kita zoom in. Nah, ini terdapat itu aja. Terdapat 5 slot kosong yang bisa kita manfaatkan. 5 slot kosong ini kita bisa manfaatkan. Oke, lanjut di step identifikasi modul expand slot. Oh ya, kita sudah ekspansi modulnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita select correct model for connectivity. Kita akan memasang modul tambahan tanpa harus membeli alat baru. Oke, tanpa menggunakan alat baru. Oke, jadi di bagian ini di bagian kedua ini kita butuh menghubungkan 3 PC ke router. Mungkin ini 3 PC ke router, ke router S ini tanpa membeli switch baru. Nah, kita solusinya kita memasang modul HWIC 435 modul HWIC itu yang ini. Modul HWIC itu yang kita place. Nah, modul HWIC
yang ya ini. Eh, nih, modul ini berarti ya. Oke, kita pasang modul ini berarti HW4SW. Modul HWIC 45SW ini, SW ini, yang berfungsi sebagai switch 4 port. Ingat, jadi perangkat ini tuh tidak mendukung hot swabber. Jadi daya wajib dimatikan sebelum kita mencabut atau masa modul. Oke, jadi kita matikan dulu saparnya. Jadi kita matikan, lalu kita klik ini, lalu kita tarik ke slot kosong. Oke, kita tarik ke slot kosong. Kita tarik WIC-nya. Nah, oke. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, berhasil. Berhasil kita pasang. Zoom output. Tinggal size. Zoomnya lagi. Oke. Oke, kita berhasil masang modul HWIC 45SW-nya. Sudah nyalakan, kita silang aja. Oke, lanjut kita masang modul fiber di switch 2-nya. Switch 2 ini berarti kita switch 2 ini ya. Kita geser berarti switch 2 ini. Nah, oke kita sini aja. Kita buka tab, kita physical. Nah, hmm, oke. Eh, oh ya, pada perangkat switch 2 ini jangan lupa kita matikan daya dulu, matikan daya. Nah, eh, pada switch 2 kita butuh koneksi optik gigabyte menuju switch 3. Modul yang tepat adalah kita menggunakan PT Switch NM1FGA. Nih, berarti ya. Oke, kita ini tarik ke slot yang kosong ini. Nah, ini slot yang kosong ya, buat slot yang kosong. Oke. Eh jadi PT Switch NM1FGA. Kita pakai FGA ya. Aduh. Iya, kita pakai FGA. Wait, sebentar. Hmm, ini benar. FE, ini FS. Ini salah, berarti ini FGA. Nah, kita nyalakan lagi. Oke, kita sudah masang modul switch FGA-nya. Jadi kan sama seperti contoh tadi, kita matikan dulu dayanya, lalu pasang modulnya di slot kelima. Nah, slot 5 itu ujung kanan. Iya, slot 5 ujung kanan. Lalu kita nyalakan lagi, kita silang aja. Lanjut, kita ke part 3 connect the device. Oke, pada bagian ini kita masang berbagai jenis kabel. Nah, oke, kita memasang jenis kabel. Oke, langsung aja kita menggunakan kabel copper strike itu dari kita eh, klik S. Nah, lalu kita masukkan, pilih Gigabit Ethernet. Kita pilih Gigabit Ethernet 0.1. Nah, switch-nya itu kita pilih switch oh, kalau kita ke switch 4, kita pilih Gigabit Ethernet. Oh ya, salah sebentar. Ini kita saja. Nah, ini kita masukkan di Gigabyte 00, lalu ke switch 4. Kita klik switch satu itu ini switch satu. Nah, kita masukkan ke Gigabyte 0.1. Oke, kita masukkan. Oke,
Lalu eh, kita pilih lagi kabel, lalu kita klik S, router S, kita pilih gigabyte 001, kita gabungkan ke switch 4. Switch 4. Nah, kita masukkan ke gigabyte Ethernet satu lagi, 01. Oke, lanjut. Lanjut, kita pilih lagi eh, klik is, kita masukkan flash Ethernet 010. Ah, oke, kita ini aja 010 tuh ya 0010. Kita masukkan ke P1, kita masukkan ke Ethernet 0. Oke, sama PC2 juga 010 kita isi. Nah, oke, sama di sini juga flash Ethernet 03. Oke, oke, kita sudah apa namanya menyambungkan copper strike-nya ke PC1 dan PC2, PC3. Selanjutnya kita ke PC4. PC4 itu kita sebentar, switch satu ke sini. Oke. Hmm, oke, kita sambungkan ke PC4 dan juga 5. Switch satu kita sambungkan flash Ethernet 01, kita sambungkan ke flash Ethernet 02 seperti ini aja ya. 3, 4. Oke, seperti ini. Kita sudah sambungkan apa namanya ke switch sampai 5 sampai 6 switch. Oke, selanjutnya kita menggunakan kabel crossover. Kita klik switch 4, lalu gigabit Ethernet 02 ke switch switch 4 ke switch 3. Kita switch 3 GB Ethernet 1.1. Oke, ini kita geser aja. Oke, lanjut. Kita pilih lagi garis fiber. Nah, garis fiber kita sambungkan dari switch 3. Nah, kita gigabyte Ethernet 51. Oke, ke gigabyte Ethernet 5.1 juga. Oke, selanjutnya kita pilih kabel copper strike lagi, kita pilih kabel strike lagi, gabung pilih, terus ke switch 2. Kita ke switch 2, kita pilih gigabyte Ethernet 3.1. Nah, lalu kita masukkan ke access point ke port 0. Oke. Oke, yang terakhir kita pilih kabel serial DCE ini. Oke. Eh, jadi kita harus mengklik S terlebih dahulu. Oke, kita klik dulu S-nya. Oke, kita klik, kita pilih serialnya. Serial. Serial, sebentar. Mode 45 CIW. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan.
Oh, tidak ada port serial ya. Coba kalau misalnya ke switch, tidak ada juga. Hmm. Kok di sini tidak ada serial ya? Oke, kita matikan dulu. Buat serial tuh yang mana ya? Apakah ini buat serial atau modul yang biasa? Ya, kita coba yang HWC ini ya. Kita tambahkan untuk serial. Oke, nyalakan lagi. Kita menggunakan ini. Tidak ada, masih belum ada. Kita hapus lagi. Oke, kita matikan dulu. Kita coba nah, kita nyalakan lagi. Lalu kita cek apakah ada portnya. Tidak ada, oke. Masih bukan yang ini. Kita coba-coba lagi terus saja. Kita pakai yang HWC berarti ya. Berarti ini kita matikan lagi. Keluar. Apakah ini? Bisa jadi ini sih, coba kita ini ya. Oke, kita belum matikan modulnya. Kenapa? Oh, bukan, salah. Coba yang ini pertama, itu nggak ada. Nah, ini coba ya. Kita coba ini dan kita nyalakan lagi. Nah, kita coba sambungkan. Nah, ini ada nih serialnya nih. Kita masukkan serialnya. Tuh, nggak ada 0.0 ya. Oke, nggak apa-apa dah. Kita gabungkan aja serialnya. Serial untuk satu ke serial. Nah, kita gabungkan. Oke, kita sudah menggabungkan ininya, apa namanya, menghubungkan kabel-kabelnya. Hmm, kabel itu untuk koneksi antar router ke WAN area. Untuk WAN area itu kabel router ke WAN area. Kita gunakan kabel serial DC tadi dari router is menuju router WIS. Nah, oke, selanjutnya kita coba cek connectivity. Oke, fokus ini kita bagian. Oke, semua terbuka dapat label menyala up. Oke, langkah sudah menyala. Kemudian kita klik laptop, buka laptop, kita klik laptop. Nah, kita buka desktop, lalu web browser, karena di perintahnya itu di part 3. Sebentar. Oke, di part 4, di part 4. Nah, di part 4 kita cek apa namanya, kita mengecek koneksi wireless pada laptop dulu ya. Kita mengecek koneksi wireless pada laptop. Eh, oke, kita coba cek apa namanya, ini dia nama ininya, kita salin aja URL. Oke, kita go hostname unsub. Ah,
Go. Oh iya, kita belum nyalakan wirelessnya. Apa wirelessnya? Sebentar. Kita nyalakan dulu wirelessnya. Kita mengecek koneksi wirelessnya. Kita buka tab config, ketik config, terus kita buka wireless 0. Oke, lanjut. Kita clock. Oh ya, kita onin dulu statusnya. Lanjut kita ke desktop, ke web browser. Oke, tim nyala nih. Kita web browser. Aduh, error. Sebentar. Nah, udah nyala ya wirelessnya ya. Wireless sudah nyala. Kemudian di sini kita masukkan ke web tadi. Nah, kita go aja. Kita go, kita tunggu. Hmm, Wah, lumayan lama ya. Mereka request time out. Hmm, Kita coba ulang lagi dah. Kita go. Kita silang dulu, kita silang. Lalu kita masuk ke web browser lagi. Lalu kita salin, lalu kita go. Hmm, Masih request time out. Harus on. Oke. Saya request the time out ya. Oke. Kita salin pka, terus kita go lagi, sebentar. Oke, sambil menunggu kita buka. Masih ada time out, sebentar. Kita buka dulu ini. Kita coba mengganti koneksi kita tablet PC ke seluler. Oke, kita buka tab config, kita pilih wireless. Hmm, kita pilih ketiga seluler. Nah, kita tunggu sinyal nyambung ke cell tower ya. Kita tunggu. Nah, sinyal nyambung ke cell tower. Lalu kita buka web browser tadi. Stop. Web browser. Oke, sabar. Kita salin aja ulang. Kita copy. Lalu kita paste. Kita go. Hmm, Oke, masih menunggu ya. Masih menunggu. Lama banget sinyalnya. Oke, masih belum.
Silau banget, gila. Hostname on hostname on owner subject. Oh, salah ya, bukan TKA ya. Kita salah mengetiknya. Coba kita ganti jadi SRF. SRF. Kita go. Hostname masih unserved. Coba kita cek config-nya. Kita silang. Coba kita laptop ya. Kita laptop, kita config, kita lihat wireless-nya, nyala nggak wireless-nya. On, langsung ke desktop. Kita coba lagi. Masih belum. www.cisco SRV, kita coba SRV ya. Hostname unserved. Oke, coba kita sambungkan sisanya ya. Kita coba tes fast ethernet 1, fast ethernet 0, fast ethernet 2, 1. Waduh, waduh, kehabisan ya. Kita buka switchnya, ada 4 port sih sebenarnya sih. Ini kayaknya oke. Hmm. Coba kita ngirim pesan dari misal dari laptop ke PC server di CP server ya, bisa nggak? Sukses sih, sukses ya. Dari tablet ke DC server, Violet, kita coba lagi. Masih Violet. Nah, dari PC ke laptop, Violet. Dari PC 1 ke PC 2, beda, ini beda jaringan kali ya. Hmm, ini kan server ya. Oke, kita coba ulang lagi ya. Foto sudah berhasil ini. Jangan wireless, kita ganti. Oh, ini kita ganti kali ya. Oke, kita ganti, ke ubah settingnya. Lalu ke desktop, ke web browser. Sepertinya kesalahan di situnya. Cek lagi. Jika bisa, kita cek. BK aja kita go. Kita bisa. Banget ya ininya ya. Oke, kita stop dulu lah, kita stop. Kita silang aja dulu. Kita ganti ke laptop. Kita cek config-nya. Kita menggunakan wireless, benar. Wireless, wireless. Oke. Oke, kita web browser.
Muslim unserved. Bentar. Coba kita menggunakan ping ya. Eh, kita coba ping aja ya. Ping misalnya alamat ini. Scope config IP-nya. Oh, tidak ada IP-nya, maka tidak bisa jalan ya. Coba kita tambahkan IP di sini. Misalnya ya, kita tambahkan IP satu. Nggak usah lah, langsung aja kita JPEG. Kita buka desktop, kita IP-nya. Nah, IP-nya kita ping aja ya, kita ping, IP-nya kita ping. Dari laptop kita ke desktop, kita buka command prompt, ping. Nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa kita apa namanya, ke server, kita bukain IP-nya 172 172 172 titik 31.1.10, enter. Wah, berhasil no, platform berarti berhasil ya. Oke, berhasil berhasil apa terhubung ke web ini, DHCP server itu berhasil. Kalau kita coba dulu ya, ping. Salah. www titik terus kok p pkh nggak bisa. Bisa, berhasil. Destination host uncreable reply form. Oke, berhasil. Ping reply form itu berhasil ya. Destination host uncreable batchnya. Oke, coba kita coba di apa namanya, di tablet PC ya. Kita coba web browser lagi, siapa bisa. Oke, kita salin, ya, salin. Kita ketik aja www cisco titik pka. Oke, kita go aja. Nggak bisa. Oke, kalau nggak kita coba configuration ke ping aja. Kita coba ping desktop command prompt, kita coba ping 172 172 31 31 titik 10 titik titik 1 titik titik 1 titik 10, kita enter, ping. Oh, request timeout. Request timeout juga ya. Kayaknya ada kesalahan waktu di kabel sini dah.
cek dulu kesalahannya, cancel. Ini kita delete aja ya berarti ya. Oke, kita masukin yang sama berarti ya. S nya bisa di sini serialnya 0.1.1 di sini berarti. Nah, apa salah serial lagi? Karena di sini nggak nyambung, di sini nyambung. Coba kita hapus saja. Kita hapus, kita lihat portnya. Oh iya, kita hapuskan dulu. Kita coba masukkan port yang ini. Kita jalanin lagi. Oh, nggak ada ya. Oke, berarti benar kita harus menggunakan port yang ini. Oke, kita sambungkan ulang coba ya. Sambungkan serial 0.1 ke serial 1. Oke. Oke, ini masih off ya. Coba kita kirim pesan aja dari sini laptop ke DHCP server. Sukses, berarti berhasil ya, berhasil ke webnya mas, apa masuk webnya. Kemudian dari tablet ke DHCP server, file gagal. Dan dari laptop ke switch, oh tidak bisa. Nah, fungsi passwordnya karena tidak ada apa namanya IP-nya ya. Sebenarnya sukses ya. Oke, nggak bisa, berarti ada di salah nulis sininya. Hmm. Oke, cukup sekian video hands on lab 4.7.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.